semua, welcome back to my channel. Oke, hari ini adalah last day dari tahun 2023. Saatnya aku menutup jurnal aku dan membuat jurnal baru di tahun 2024. Tujuan aku membuat dan sharing video ini adalah supaya aku bisa refleksi diri di tahun 2023 sehingga aku bisa berevolusi menjadi dia yang lebih baik di tahun 2024. Aku harap video ini juga bisa menjadi inspirasi untuk mengantarkan perjalanan refleksi diri untuk teman-teman yang menonton. 2023 adalah salah satu tahun yang challenging untuk aku karena banyak sekali hal-hal yang terjadi di luar kontrol aku dan men-challenge diri aku untuk dapat melakukan self-control dengan lebih baik, khususnya dalam pengendalian emosi. Baik dari kesabaran, ketenangan, kecemasan, kekhawatiran, stres, amarah, dan juga emosi-emosi lainnya. Semuanya itu dominan berasal dari pekerjaanku. Kenapa? Karena di 2023 ini hidupku berfokus pada pekerjaan. Mungkin kalau boleh flashback di tahun-tahun sebelumnya, fokusku itu ada di pendidikan dan keluarga. Karena sebagian besar waktuku itu untuk mereka. Tapi pelajaran yang aku petik di tahun-tahun tersebut membawaku kepada karir yang cemerlang di tahun 2023 ini. Yang pertama, aku mendapatkan promosi sebanyak 2 kali di tahun 2023 ini. Yang pada awalnya aku menjadi staff eksekutif, lalu diangkat menjadi senior eksekutif, kemudian menjadi supervisor. Dari aku merasa selain hard skill, aku juga memiliki soft skill yang mumpuni. Dan bersyukurnya dengan pengalaman tersebut, selama 1 tahun ini aku semakin diasah, terutama dengan adanya penambahan anggota tim sejalan dengan promosiku. Dari aku sangat-sangat bersyukur akan perjalanan ini. Kemudian yang kedua adalah uncontrollable things yang terjadi selama 1 tahun ini. Dari sisi minornya adalah respon dari anggota tim yang membuatku berpikir ulang gimana caranya menghadapi mereka, karena tiap orang itu harus memiliki pendekatan komunikasi yang berbeda sehingga dari aku bisa menggali potensi dari masing-masing mereka. Itu minor. Nah, di majornya itu ada di lingkup organisasi itu sendiri. Jadi aku bekerja di salah satu startup company. Nah, mungkin teman-teman yang bekerja di startup company juga bisa relate ya dengan pengalaman aku ini. Nah, salah satu struggle yang aku rasakan selama bekerja di startup company adalah adanya perubahan lingkungan kerja yang begitu cepat. Baik dari perubahan strategi yang berimpact pada pekerjaan dan juga performance kita, maupun dari lingkup organisasi itu sendiri. Namun aku tetap bersyukur karena dari 2 poin ini aku belajar banyak hal. Yang pertama, terkait dengan promosiku sebanyak 2 kali di tahun ini, aku merasa bahwa promosi yang begitu cepat ini dihasilkan dari buah kerja kerasku bertahun-tahun lalu. Dari aku percaya kebiasaan yang kita lakukan setiap hari itu akan melahirkan karakter kita. Nah, flashback sedikit, jadi bertahun-tahun sebelumnya, sembari aku kuliah, aku juga ikut MLM atau multi level marketing, dan ternyata dengan kegiatan ini sangat mengasah hard skill aku dalam hal berjualan. Kemudian selain hard skill yang diasah juga soft skill, yaitu komunikasi, utamanya komunikasi persuasif. Gimana caranya membuat orang itu trust dengan kita dan produknya, kemudian membelinya. Selain itu ada mental pantang menyerah, karena kita tahu di multi level marketing juga dituntut untuk tutup poin setiap bulannya supaya dari sisi gaji dan juga bonus itu bisa cair. Lalu leadership, di mana kita berusaha untuk mencari tim baru, kemudian mengajarkan, membimbing, dan mengarahkan mereka. Dan yang terakhir adalah kematangan emosi. Berangkat dari sana, banyak hal yang aku pelajari, kemudian aku mulai mengenal diriku, mulai mempelajari kalau misalkan hal A terjadi, ternyata responku seperti ini, lalu mengevaluasi diri, ternyata respon yang baik itu seperti apa. Jadi itu sangat membantu aku sih. Lanjut setelah phase itu, aku menjadi mahasiswa yang berfokus pada penyelesaian skripsi, kemudian menjadi fresh graduate. Aku juga sempat menganggur selama 6 bulan sampai 1 tahun gitu. Kenapa? Ya ini pengakuan diri aja ya. Jadi aku termasuk orang yang punya idealisme tinggi pada saat itu gitu. Pengennya itu menjadi self-employee. Tapi bangganya aku selama rentang waktu tersebut, aku tidak berdiam diri. Karena aku punya idealisme, aku pengen menjadi self-employee, jadi aku mencari cara untuk menemukan hal yang aku senangi gitu. Salah satunya aku fokus untuk menjadi beauty influencer. Aku syuting berjam-jam, editing sampai begadang, itu buat konten TikTok, Instagram, YouTube. Yang kurang lebih sebenarnya aku sudah memulainya dalam rentang waktu 3 tahun. Cuman pada masa aku sambil menyusun skripsi sampai aku fresh graduate, aku berfokus
banget ke hal itu. Nah, meskipun belum berhasil, aku mendapatkan learning yang banyak dari hal yang aku lakukan. Dan ternyata learning tersebut bisa aku gunakan di pekerjaan aku sekarang gitu. Yaitu sebagai performance marketer, di mana ads tidak jauh-jauh dari yang namanya kreatif atau konten. Lalu kalau aku tarik ke belakang, di momen hidupku sebelumnya, aku melatih diriku untuk membaca buku. Aku bukan tipe orang yang suka baca sebenarnya. Tapi aku tahu membaca adalah hal yang penting dilakukan untuk kita bisa lebih maju. Jadi cara yang aku lakukan pada saat itu adalah aku membeli buku komik, aku memancing diriku untuk membaca buku komik gitu. Karena komik kan ada gambarnya ya. Itu kejadiannya pada saat SMP. Dan di kelas 9 SMP, itu aku mulai beli satu novel. Jadi aku baca novelnya, itu udah naik tingkat ya, dari komik yang ada gambarnya ke novel yang nggak ada gambarnya sama sekali. Kemudian di SMA aku mulai baca-baca novel gitu lebih banyak. Salah satunya adalah novel tentang anatomi manusia. Itu kan udah masuk ke real life ya, jadi udah step ahead lah ya. Nah, ternyata novel tersebut membangkitkan rasa keingintahuanku. Lalu akhirnya aku membelilah buku self-development. Saat kuliah aku rajin baca seperti Motivasi Sukses, buku Rich Dad Poor Dad dari Robert Kiyosaki, How to Win Friends and Influence People dari Dale Carnegie. Ini yang menjadi salah satu buku favorit aku, karena setelah aku membaca ini dan menerapkan ilmunya, skill bersosialisasi aku meningkat, hubungan aku dan saudariku membaik, dan aku merasa bisa menjadi problem solver yang lebih baik dan tenang. Dan semuanya berkembang terus-menerus, bahkan sampai saat ini aku rajin membeli dan membaca buku pengembangan diri. Kalau aku jabarkan semuanya, ini akan menjadi satu buku jurnal, tapi jangan ya, akan terlalu membosankan. Intinya aku memetik pelajaran dari kebiasaan yang aku lakukan. Pesan juga untuk teman-teman yang menonton, kalau tidak ada hal yang kita lakukan adalah sia-sia. Apa yang kamu masukkan ke dalam dirimu, ke dalam pikiranmu, itu akan berbuah suatu hari nanti. Buahnya manis atau busuk, itu tergantung dari pupuk yang kamu berikan. Kalau berbicara tentang kebiasaan baik, sebenarnya 1 tahun, 2 tahun itu improve-nya tidak akan terasa. Tapi di tahun ketiga dan tahun kelima, kalau kamu sudah rutin melakukannya, perkembangannya akan terasa begitu cepat. Nah, kurvanya itu seperti ini. Ini aku menyebutnya sebagai kurva kebiasaan, di mana ada automation dan juga repetition. Setiap kali kamu melakukannya berulang, maka kamu akan menjadikan itu sebagai kebiasaan. Karena kamu akan otomatis melakukannya gitu. Jadi semakin sering kamu melakukannya, semakin rutin kamu melakukannya, maka kebiasaan tersebut akan menjadi otomatis kamu lakukan setiap harinya. Nah, ini juga aku melihatnya dengan cara yang berbeda selain dari penjelasan aku tadi. Jadi, aku melihatnya di line ini, selain ini adalah line automation, aku melihatnya sebagai line bahwa progres kita akan terlihat di atas line ini, di atas garis putus-putus ini. Jadi, kalau misalkan kita melakukan repetition terus, setiap hari dengan rutin, awalnya memang tidak akan terlihat perkembangannya, tapi ada kesempatan datang di momen tertentu kita akan langsung nge-boost dan akan mendapatkan perkembangan yang begitu cepat atau kemajuan yang begitu cepat gitu. Dan itu yang aku rasakan selama 1 tahun karir aku di tahun ini. Jadi aku merasakan perkembangannya yang begitu cepat, dimana di tahun-tahun sebelumnya aku sudah memupuk kebiasaan dan juga melakukan repetition berulang kali, tapi hasilnya tidak terlalu terlihat, tapi kemudian di tahun ini itu langsung ngeboost gitu. Lalu masuk ke poin 2, aku memetik pelajaran bahwa tidak semua hal itu bisa kita kontrol. Jadi jangan coba untuk kontrol semuanya, baik dari progresnya maupun sampai ke hasilnya. Kalau di buku Filosofi Teras, hal ini dinamakan dikotomi kendali. Jadi ada 2 hal, satu yang bisa kita kontrol, satu yang tidak bisa kita kontrol. Kemudian poin pentingnya adalah kesadaran diri. Kita harus sadar, itu yang pertama dan utama. Dari learning yang aku ceritakan tadi, aku memetik pesan bahwa untuk hal yang tidak bisa kita kontrol, yang bisa kita lakukan adalah mengontrol respon kita. Ada beberapa bulan di tahun 2023 ini, aku lost akan hal ini, aku kehilangan arah, sehingga aku tidak bisa mengontrol diriku, dan ini berujung pada peningkatan level stresku.
Pada saat itu rambutku rontok parah, sampai batas-batas rambutku ini itu menjadi lebar dan aku hampir ada botak-botak kecil gitu. Sampai tiap aku sisir pakai jari rambut aku pasti ada helaian rambut dan ini bisa 15-20 helaian rambut. Jadi seserem itu. Lalu aku membaca kutipan di buku Dale Carnegie, judulnya Leadership Mastery tentang stress management. Itu benar-benar cuma 1 page aja di akhir, tapi itu berhasil membantu menyadarkanku bahwa stresku adalah tanggung jawabku. Jadi hanya aku yang bisa mengontrol level stresku. Setelah itu pikiranku langsung switch. Aku tidak membiarkan environment itu mempengaruhi aku. Dan yes, I am survive. Kalau misalkan aku sisir rambut aku, udah nggak ada helaian rambut rontok lagi. Jadi, aku happy banget dengan perubahan ini. Dalam konteks ini, kesimpulannya adalah kesadaran diri dalam merespon suatu hal itu sangat penting. Dan itu bisa menjadi yang pertama dan terutama. Jadi itu dia highlight di tahun 2023ku. Tentunya banyak hal baik yang terjadi, begitu juga dengan pelajaran-pelajarannya. Dan di akhir tahun ini aku tutup dengan perasaan bahagia dan excited menyambut tahun 2024. Utamanya karena aku memulai hal yang familiar lagi, yaitu YouTube. Namun kali ini dengan video yang memiliki value di dalamnya. Sehingga harapannya aku bisa menyebarkan hal-hal positif kepada teman-teman yang menonton, dan we'll see how it comes. Happy New Year! Yay! Selamat tahun baru 2024. Bye-bye!